dari pengertian, suaranya ada kan ya Bu ya? Teman-teman ada kan suaraku ya? Ada Kak, jelas. Untuk pengertian dari komunikasi efektif sendiri, yaitu komunikasi yang menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat dalam komunikasinya sendiri. Proses komunikasi efektif artinya di mana komunikator dan komunikan ini saling bertukar informasi, ide, kepercayaan, perasaan yang sikap antara dua orang atau kelompok yang hasilnya sesuai dengan harapan. Komunikasi efektif merupakan proses komunikasi di mana komunikan mengerti apa yang telah disampaikan oleh komunikator yang telah disampaikan. Kemudian apa saja prinsip komunikasi efektif? Prinsipnya itu ada 5. Yang pertama itu ada respect, yaitu sikap menghargai. Sikap menghargai setiap individu menjadi sasaran pesan yang akan disampaikan. Respect berarti rasa hormat dan saling menghargai antar orang lain. Respect ini penting dalam komunikasi efektif untuk membangun rasa menghargai dan menghormati sehingga terbangunnya kerjasama dari komunikasi efektif itu sendiri. Kemudian yang kedua ada empati, yaitu kemampuan untuk mendengar. Komunikasi yang efektif mudah tercipta jika komunikator memiliki sikap empati. Empati yang dimaksud adalah kemampuan seseorang komunikator dalam memahami dan menempatkan dirinya pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Yang ketiga adalah audible, yaitu didengar dan dimengerti dengan baik. Audible merupakan pesan yang disampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Penyampaian informasi agar mudah dapat diterima menggunakan media yang cocok sehingga penerima pesan mengerti apa yang disampaikan oleh komunikator. Yang keempat ada clarity. Clarity adalah kejelasan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda yang dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Yang kelima itu ada humble atau rendah hati. Humble adalah sikap rendah hati seseorang untuk membangun rasa saling menghargai. Prinsip kelima dalam membangun komunikasi yang efektif adalah sikap rendah hati, yaitu untuk membangun rasa menghargai orang lain biasanya disadari oleh sikap rendah hati yang kita miliki ini. Kemudian faktor apa aja yang mendukung keberhasilan komunikasi efektif? Yang pertama itu ada perkembangan. Contohnya itu perawat agar dapat berkomunikasi efektif dengan pasien, perawat ini harus mengerti perkembangan setiap usia pasiennya. Setiap tahap perkembangan atau umur yang berbeda mempunyai tingkat kemampuan memahami yang berbeda. Kemudian untuk yang kedua itu ada persepsi. Persepsi adalah pandangan pribadi seseorang terhadap suatu kejadian yang dibentuk oleh harapan dan pengalaman. Perbedaan persepsi antar perawat pasien dapat mengakibatkan terhambatnya komunikasi. Kemudian yang ketiga nilai. Nilai merupakan standar yang mempengaruhi perilaku sehingga penting bagi perawat untuk menyadari nilai seseorang. Yang keempat itu latar belakang sosial budaya. Bahasa ini salah satu faktor keberhasilan komunikasi efektif. Bahasa dan gaya komunikasi dipengaruhi oleh faktor budaya. Budaya ini juga membatasi cara bertindak dan berkomunikasi. Pasien sebagai manusia pasti mempunyai budaya yang berbeda antara yang satu dan dengan yang lainnya. Kemudian ada jenis kelamin. Setiap jenis kelamin memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Jenis kelamin wanita dan laki-laki tentunya punya gaya komunikasi yang berbeda. Kemudian ada emosi. Emosi adalah perasaan subjektif terhadap suatu kejadian. Ekspresi emosi seperti sedih, senang, dan terharu dapat mempengaruhi orang lain dalam berkomunikasi. Perawat perlu mengkaji emosi pasien dan keluarganya sehingga perawat dapat memberikan asuhan keperawatan yang tepat. Kemudian yang ketujuh, pengetahuan. Pasien dengan tingkat pengetahuan rendah sulit merespon dengan pertanyaan yang mengandung bahasa verbal dibanding dengan orang yang tingkat pengetahuannya lebih tinggi. Perawat perlu mengetahui tingkat pengetahuan klien agar bisa berinteraksi dengan baik. Kemudian yang kedelapan, itu ada peran dan hubungan. Gaya komunikasi sesuai dengan peran dan hubungan antara orang yang berkomunikasi. Perawat dalam berkomunikasi dengan teman sejawat akan berbeda komunikasi dengan pasien. Kemudian ada lingkungan. Lingkungan interaksi akan memengaruhi komunikasi yang efektif. Lingkungan yang berisik dan tidak ada privasi pasti akan mengganggu proses komunikasi antara perawat dengan pasiennya. Kemudian ada jarak. Jarak dapat mempengaruhi komunikasi efektif. Jarak tertentu akan memengaruhi rasa nyaman, kejelasan pasien atau kontrol ketika dalam berkomunikasi. Perawat perlu mengetahui jarak yang baik dalam berinteraksi dengan pasiennya.
Kemudian dalam komunikasi ini ada 3 jenis dalam penyampaian komunikasinya, yaitu ada verbal, nonverbal, dan tertulis. Apa itu komunikasi verbal? Merupakan komunikasi yang disampaikan secara lisan. Komunikasi verbal dapat dilakukan secara langsung atau melalui sarana komunikasi seperti telepon. Kelebihan dari komunikasi verbal yaitu dapat dilakukan secara tatap muka sehingga umpan balik dapat diperoleh secara langsung dalam bentuk respon dan dari pihak komunikan. Kemudian yang kedua ada nonverbal. Nonverbal adalah komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Pesan nonverbal dapat memperkuat pesan yang disampaikan secara verbal, misalnya menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, simbol-simbol, serta cara bicara seperti intonasi, penekanan, kualitas suara, gaya emosi, dan gaya berbicara. Itu contoh dari yang non verbal. Kemudian yang terakhir itu ada yang tertulis. Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang penyampaian pesannya secara tertulis, baik manual maupun melalui media. Contohnya kayak email, surat, media cetak lainnya. Prinsip-prinsip komunikasi tertulis yaitu harus lengkap, ringkas, pertimbangannya harus benar, konkret, kemudian sopan dan benar, sehingga terwujudnya komunikasi efektif. Tujuan dari komunikasi efektif itu yang dirangkum dari kelompok kami itu ada 4, yaitu membangun kepercayaan. Kepercayaan bisa timbul melalui komunikasi, sebab jika bisa mendengar lawan bicara atau memberikan nasihat ketika diminta, maka lawan bicara bisa menaruh kepercayaan. Kedua, mendapat pengarahan. Ketika kita memiliki kemampuan menjalani komunikasi efektif, maka akan lebih mudah menyampaikan harapan kita dengan jelas. Kemudian yang ketiga, mencegah dan mengatasi masalah. Tentunya komunikasi yang efektif juga berguna untuk mencegah dan mengatasi masalah. Jika bisa membangun komunikasi dengan baik dengan lawan bicara, maka bisa kita ini bisa mengatasi berbagai macam masalah. Kemudian meningkatkan kekompakan. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kartini. Kartininya udah ada belum ya, Kak? Udah, Kak. Wah, ya siap. Oke. Silakan untuk Kartini dipersilakan. Iya, terima kasih Kak Dina. Saya melanjutkan dari Kak Dina. Di sini dalam komunikasi efektif ada 3 hambatan. Ada hambatan komunikasi efektif ada 3. Yang pertama adalah hambatan yang melibatkan kata. Yang kedua ada hambatan yang melibatkan latar belakang orang. Dan yang ketiga ada hambatan fisik. Selanjutnya, Kak. Nah, apa sih hambatan yang melibatkan kata kata itu? Eh, Kata-kata memainkan peran penting dalam proses komunikasi. Setiap gangguan atau gangguan dalam cara pesan disajikan dapat menyebabkan miskomunikasi. Nah, berikut adalah berbagai jenis hambatan komunikasi yang terkait dengan kata. Contohnya yang pertama ada bahasa. Di sini bahasa ini adalah media komunikasi. Jika pengirim menggunakan istilah teknis secara berlebihan, penerima akan kesulitan untuk memahami pesan dengan jelas. Jadi bahasa ini harus sesuai dengan kalau bisa lebih singkat dan jelas dan tidak apa ya bertele-tele. Selanjutnya ada pesan tidak terorganisir, yaitu ketika kata-kata tidak diatur secara sistematis untuk membentuk pesan yang kuat, itu kehilangan efisiensi dan maknanya. Lalu ada ambiguitas dan penggunaan abstraksi yang berlebihan. Meskipun pesan disajikan dalam konteks yang tidak realistis atau tidak jelas yang melibatkan banyak pengertian, penerima tidak akan dapat terhubung dengan gagasan dengan benar. Untuk selanjutnya yang terakhir ada kelebihan informasi, di mana efektivitas komunikasi berkurang ketika seseorang terus berbicara untuk waktu yang lama. Selanjutnya. Yang kedua, hambatan yang kedua itu yang melibatkan latar belakang orang. Nih, orang-orang memiliki latar belakang yang berbeda, misalnya budaya, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan lain-lain. Atribut-atribut ini sangat mempengaruhi efisiensi proses komunikasi. Ini melibatkan hambatan terkait latar belakang orang, yaitu pertama, perbedaan sikap. Terkadang orang menolak atau memahami atau berubah pikiran ketika mereka telah menetapkan pandangan mereka yang tentang topik tertentu. Sikap mereka menghalangi tujuan komunikasi. Yang perbedaan dua yaitu perbedaan demografis, di mana termasuk perbedaan usia, generasi, jenis kelamin, status, tradisi, dan lain-lain. Selanjutnya kurang pengalaman atau perspektif umum.
Pengalaman seseorang mengembangkan perspektif mereka dalam melihat sesuatu dengan cara tertentu. Perspektif ini bervariasi dari orang ke orang. Selanjutnya, yang terakhir melompat ke kesimpulan. Beberapa orang kurang sabar dalam mendengarkan orang lain dan sering melompat ke kesimpulan di antara komunikasi, sehingga mengabaikan motif pesan. Yang terakhir, hambatan terakhir ada hambatan fisik, di mana ini dialami secara langsung tapi menantang untuk diatasi. Yaitu pertama, jarak fisik ya. Ketika orang berkomunikasi dalam jarak jauh, mereka kehilangan aspek komunikasi nonverbal karena gerakan dan ekspresi penerima tidak dapat ditafsirkan. Yang kedua, kebisingan. Lingkungan atau sistem komunikasi terkadang melibatkan kebisingan yang tidak diinginkan yang mengganggu proses komunikasi sehingga tidak efisien. Hambatan terakhir dari hambatan fisik yaitu fisiologis. Salah satu hambatan paling umum untuk komunikasi yang efektif adalah kecacatan fisik seseorang yang terlibat. Beberapa di antaranya adalah gangguan pendengaran, penglihatan buruk, gagap, dan lain-lain. Di sini untuk kesimpulan dari komunikasi efektif yaitu komunikasi efektif adalah proses penyampaian pesan yang jelas dan tepat sehingga pesan tersebut dipahami dengan baik oleh penerima. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi komunikasi efektif antara lain kejelasan pesan, keterampilan mendengarkan aktif, empati, penggunaan bahasa tubuh yang tepat, serta pemberian umpan yang konstruktif. Pentingnya komunikasi efektif tidak hanya terlihat dalam konteks pribadi, tapi juga dalam lingkungan profesional. Komunikasi yang baik dapat meningkatkan hubungan antar individu, memperkuat kerjasama tim, dan membantu dalam mencapai tujuan bersama. Sebaliknya, komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kesalahpahaman, konflik, dan penurunan produktivitas. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai komunikasi yang efektif meliputi menghindari gangguan saat berkomunikasi, memperhatikan bahasa tubuh dan ekspresi wajah, serta membiasakan diri untuk memberi umpan balik yang jelas dan konstruktif. Secara keseluruhan, efektif komunikasi efektif merupakan keterampilan yang perlu dilatih dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menguasai prinsip-prinsip komunikasi yang efektif, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dalam konteks personal maupun profesional, serta mencapai tujuan komunikasi dengan lebih optimal. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk yang mungkin ada yang mau bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu. Terima kasih. Ada yang bertanya? Kita yang pertama Kita dulu kali ya, Kak Irma kali ya. Coba pertanyaannya. Silahkan Kak Irma. Oke, terima kasih kelompok 3. Izinkan saya bertanya. Tadi kan pembahasan tentang komunikasi. Sebelumnya kan kalau tulisan dokter itu kadang tidak bisa dibaca oleh orang awam ya. Jadi pertanyaan saya, apakah tulisan dokter itu termasuk komunikasi yang efektif? Terima kasih. Dan bagaimana bisa dikatakan efektif? Makasih Kak Irma. Ya, Mungkin kita tampung dulu kali ya beberapa sampai 3 dulu. Untuk selanjutnya boleh Kak Mila. Oke, terima kasih kelompok 3. Izin tanya, di dalam suatu komunikasi itu kan pasti tidak tidak mulus terus ya, pasti ada gangguan. Biasanya kira-kira bagaimana cara mengatasi gangguan tersebut di dalam berkomunikasi? Terima kasih. Sama-sama. Untuk selanjutnya, untuk selanjutnya boleh Kak Amalia. Iya Kak, izin bertanya, bagaimana sih Kak cara kita untuk meningkatkan komunikasi efektif di keseharian kita Kak? Terima kasih. Sama-sama. Sementara 3 dulu kali ya. Biar
coba cari jawabannya dulu sambil diskusi sama Kak Dina. Ibu mohon maaf, izin sebentar kita diskusi bentar ya Bu ya. Oke. Atau sambil menunggu kalau ada teman-teman yang mau kasih pendapat boleh juga kali ya. Ada yang mau sharing mungkin terkait pertanyaan yang tadi diajukan. Selain Kak Irma, ada lagi yang punya masalah yang sama, tulisannya tidak terbaca, bukan nggak harus dokter ya. Hmm, izin Ibu, izin untuk menjawab pertanyaan dari Kak Irma. Pertanyaannya yaitu apakah tulisan dokter itu termasuk dalam komunikasi efektif gitu ya? Halo, suara saya ada nggak ya Bu? Ada, Ada kok. cukup Ada jelas. Kak. Silakan dijawab. Iya, jadi kalau komunikasi efektif itu kan kalau harus ada timbal balik gitu ya. Jadi kalau menurut saya, izin kalau salah untuk dikoreksi ya Bu. Kalau menurut saya itu termasuk komunikasi efektif. Tulisan dokter itu termasuk dalam komunikasi efektif, terutama dalam konteks komunikasi dengan pasien, terus kemudian ada dengan rekan medik atau pihak lain yang terlibat, contohnya kayak perawat. Tapi salah satunya itu kalau dari tulisan dokter yang nggak jelas itu dia masuknya ke dalam permasalahan hambatan. Nah, tadi kan kita bahas ya hambatan dalam komunikasi efektif karena kan tulisan dokter itu susah dibaca. Jadi dia itu termasuk dalam komunikasi efektif, tapi kalau tulisan nggak jelas itu masuk ke dalam hambatan. Untuk sekarang kan tulisan dokter juga banyak kan nggak yang diresepin tulisan tangan ya, ada juga kan yang langsung di komputer. Jadi kalau menurut saya uh, tulisan dokter itu termasuk komunikasi efektif gitu Kak. Ya baik, terima kasih banyak. Terima kasih Kak. Coba kita tanya dulu Kak Dina, di tempat kerjanya dokternya udah pakai sistem sistem apa Iya, namanya? Siswo ya, sistem informasi. kalau saya itu di ini kan Bu, nggak di rumah sakit, tapi di asuransi. Oh, oke. Kadang tuh kadang kalau terima dari dokter ada yang udah ditulis dengan komputer, tapi ada juga yang masih dengan tulisan dokter. Nah, itu masih ada juga yang menghambat gitu. Nanti kalau ada yang tulisannya nggak jelas, balik nanti ditanyain lagi ke dokter, ya dibalikin lagi ke rumah sakitnya kayak gitu. Oh, yang tulisan tangan dikonfirmasi gitu ya. Benar, dikonfirmasi ulang karena masih banyak juga yang kayak gitu, tapi banyak juga yang udah pakai komputer gitu. Berarti sistem digital sangat membantu ya, menolong ya. Benar, ya, Oke, betul. silakan dilanjutkan. Izin mau jawab pertanyaan dari Kak Mila ya. Bagaimana cara mengatasi gangguan dalam komunikasi? Ya, seperti yang tadi dalam presentasi ya, karena komunikasi ada beberapa hambatan. Ada tiga hambatan itu. Yang pertama ada hambatan kata-kata, latar belakang orang, sama fisiologi. Nah, gimana sih cara mengatasi gangguannya itu? Nah, di sini untuk mengatasi gangguan dalam komunikasi itu, kita bisa diatasi dengan beberapa cara. Yaitu pertama, kita menciptakan lingkungan yang tenang dan bebas dari eh, distraksi ya. Jadi dari lingkungannya itu ibaratnya distraksi itu kayak semacam kayak tadi bising dan lain-lain. Selanjutnya menghindari multitasking saat berkomunikasi. Eh, dan selanjutnya menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Lalu menanyakan atau menginformasi pemahaman jika ada hal yang kurang jelas dan menjaga sikap terbuka dan fokus terhadap percakapan. Di antara mengatasi gangguan komunikasi ini semuanya apa ya bersama kayak tadi beberapa hambatan itu masuk ke situ. Jadi kita tetap
lingkungannya tenang, bahasa yang jelas, sama jika misalkan tidak bertatap langsung, ada hal lain yang lebih jelas, mungkin dari tulisannya seperti tadi Kak Dina dan lain-lain. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan, boleh. Seperti itu sih jawaban dari saya. Makasih Kak Tini. Iya, Bu. Mungkin dari yang lain atau menambahkan. Kayaknya nggak ada yang nambahin ya Kak. Izin untuk jawab pertanyaan yang ketiga ya Kak. Untuk pertanyaan dari Kak Amel. Kak Amel ini tadi nanyanya cara meningkatkan keterampilan komunikasi efektif gitu ya Kak? Iya, Kak. Iya, kalau menurut saya kalau untuk meningkatkan komunikasi efektif, yang pertama itu latihan. Kayak kita presentasi kayak gini aja kan termasuknya komunikasi efektif kan, karena kan kalau komunikasi efektif itu tadi pengertiannya di mana komunikator dan komunikan ini saling mengerti apa yang dimaksud. Jadi kalau misalnya kita presentasi, kalau kita lebih sering presentasi pasti cara penyampaiannya juga lebih bagus, tatanan katanya juga lebih bagus. Jadi kuncinya itu harus sering latihan gitu. Intinya harus sering latihan. Kedua, kita juga yang tadi dijelasin tadi itu harus punya rasa empati, simpati. Jadi kita harus punya rasa suka ngedengerin orang gitu. Kan ada juga orang yang maunya menyampaikan aja tapi nggak mau mendengarkan. Jadinya nggak nyampe tuh apa yang dimaksud sama lawan bicaranya. Seperti itu sih Kak. Paling kayak gitu aja latihan sama punya rasa simpati. Terus tadi juga yang hambatan-hambatan yang tadi udah dijelasin juga, menghindari hambatan-hambatannya. Kayak kita harus tahu kalau kita komunikasinya sama siapa, kayak gitu. Terus kayak tempatnya di mana, menghindari tempat-tempat berisik seperti itu agar komunikasi efektifnya berjalan dengan baik. Seperti itu Kak Amel. Ya, sudah jelas, Kak. Makasih, Kak Dina. Sama Kak. Dari Ibu ada yang ditambahin nggak Bu? Atau Em, dilanjut lagi untuk kita lanjut pertanyaan dulu aja, selanjutnya? kayaknya banyak yang mau bertanya nih. Oke, Ya, siap. kasih kesempatan dulu ya. Saya catat. Untuk pertanyaan selanjutnya boleh dari Kak dari Kak Elsa. Ya, oke. Makasih Kak, izin bertanya ya. Eh, Tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan komunikasi efektif. Nah, di sini saya mau bertanya, apa tantangan yang sering muncul dalam komunikasi efektif? Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya boleh dari Kak Dino. Izin bertanya, Kak. Maaf. Bisakah Iya, Kak. komunikasi efektif berfungsi sebagai alat untuk membangun kebohongan yang lebih baik, Bisakah komunikasi efektif digunakan sebagai alat untuk kebohongan yang untuk lebih baik? membangun Iya. untuk Untuk membangun kebohongan yang lebih baik? Terima kasih. kemudian selanjutnya boleh untuk Kak Mustaqim dipersilakan Kak. Iya, makasih Kak untuk waktunya. Izin bertanya, bagaimana ya komunikasi efektif itu dapat diterapkan dalam konteks seni musik, Kak? Oke. Berarti Terima tiga kasih. pertanyaan lagi kita tampung dulu ya. Terima kasih ya Kak atas pertanyaannya. Izin untuk ditampung dulu ya Bu. Pertanyaannya izin untuk diskusi lagi. Pertanyaannya Kak Dino menarik ini. Bisakah komunikasi efektif digunakan untuk membangun kebohongan yang lebih baik? Maksudnya dia
berbohong untuk sesuatu yang untuk apa namanya? Untuk kebaikan gitu maksudnya ya Kak Dinul atau apa? Iya, Atau Bu, demi kebaikan. berbohong demi kebaikan ya? Bukannya habis bohong terus eh, membuat supaya kebohongannya itu jadi kelihatan baik, bukan gitu ya? Bisa jadi, Bu. Apa dua-duanya? Bisa jadi, Bu. Oke, silakan Kak Dina. Ya, ini izin tanya, izin jawab untuk yang dari Kak Elsa ya. Uh, izin aja ya Kak. Untuk pertanyaannya apa aja tantangan dalam komunikasi efektif yang tadi udah dijelasin, itu termasuk kan tantangannya ini termasuk hambatan-hambatannya juga ya. Yang pertama itu pasti dari perbedaan budaya. Contohnya aja sederhananya aja kalau kita komunikasi sama orang luar negeri, kalau bahasa yang nggak terlalu ngerti kan pasti komunikasinya terhambat. Yang pertama budaya, nggak usah orang luar negeri sama orang yang beda daerah aja. Kalau misalnya beda logat atau beda uh, bahasa, Indonesia kan banyak kayak bahasanya, itu pasti kan jadi tantangan juga. Kemudian yang kedua fisik sama emosional. Kalau komunikasi efektif itu kan melibatkan dua atau tiga. Jadi kita tuh kalau komunikasi efektif ngaruh juga tuh tantangannya kalau orang ini nih emosi atau moodnya tuh lagi baik atau enggak. Kalau dia moodnya lagi jelek, itu kan bisa aja kita ngomongnya A, nanti nyampainya B, seperti itu tantangannya yang kedua. Kemudian stereotip atau prasangka tadi juga dibilang itu gimana kita bicara sama orangnya. Misal kalau kita bicara sama orang yang kita nggak suka, dia ngomong apa juga, jadi kadang kita kayak mengelak gitu pembicaraannya dia, jadi kita udah punya prasangka buruk duluan sama dia gitu. Itu tantangan yang ketiga. Yang terakhir yaitu balik lagi dari yang budaya tadi kan, perbedaan budaya ya, balik lagi ke bahasa. Bahasa sih paling utama, paling tantangannya kalau dalam komunikasi efektif. Seperti itu Kak Elsa, jawaban dari saya. Kalau ada yang mau nambahin boleh ya. Baik, baik Kak Dina, penjelasan yang bagus dan masuk ke otak. Terima kasih. Sama-sama Kak. Saya izin jawab pertanyaan dari Kak Mustaqim. Di sini pertanyaannya, bagaimana komunikasi efektif dapat diterapkan dalam konteks seni musik ya, Kak? Iya, betul, Kak. Oke. eh di sini komunikasi efektif kalau dalam seni musik itu bisa sangat kuat ya, sama bisa jadi juga mendalam. Karena seni dan musik tetap memiliki kekuatan untuk menyampaikan pesan, emosi, dan ide-ide secara langsung kepada audiens atau penikmat musik itu sendiri. Cara komunikasi efektif kayak menggunakan dalam seni musik itu menggunakan ekspresi emosional, biasanya membangun koneksi emosional dan empati sama keterlibatan audiens atau pendengar dalam komunikasi dalam banyak bentuk seni musik. Misal audiens ibaratnya eh, kalau dalam seni musik ini komunikasi audiens tidak hanya berfungsi sebagai pendengar pasif, tapi juga bisa sebagai partisipan aktif. Contoh, misal dalam konser, musisi biasanya seringkali berinteraksi dengan audiens, memberikan respon terhadap tepuk tangan atau antusiasme audiens itu sendiri, yang menciptakan suasana komunikasi dua arah. Lalu ketika musisi melihat audiens bertepuk tangan atau nyanyi bersama, biasanya ini memperkuat rasa koneksi dan mengkomunikasikan penghargaan yang saling diterima antara musisi sama penonton itu sendiri. Itu sih contohnya. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan gimana kamu Oh, Stakim? oh iya, baik. Oh, kalau misalnya kayak lirik itu seolah-olah relate sama kayak kehidupan kan ada beberapa musik-musik tuh ya Kak. Kayak Iya. lirik-liriknya relate banget sama sama situasi keadaan misalnya seseorang atau kita sendiri kan kadang juga pernah ngalamin gitu. Itu termasuk komunikasi efektif juga nggak Kak? Iya, jadi itu termasuk ya, karena kan tadi yang bisa menggunakan ekspresi emosional itu sendiri. Gitu. Kalau dalam seni musik sih seperti itu. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan atau menyanggah boleh.
Oke, makasih Kak untuk Iya, jawabannya. sama-sama kamu Mustaqim. Ada istilahnya musik itu bahasa universal gitu ya, yang bisa dipahami oleh semua orang. Iya Bu, seperti itu. Kemudian izin Bu untuk lanjut jawab pertanyaan selanjutnya ya Bu. Untuk yang ini ada pertanyaan dari Kak ini ya tadi ya, Kak Dino. Bisa nggak komunikasi efektif ini digunakan sebagai alat kebohongan yang lebih baik? Kalau ini menurut pendapat saya, pasti ini banyak mungkin ada perbedaan persepsi juga. Izin untuk jawab ya. Kalau untuk dari teorinya sendiri kan komunikasi efektif itu tentang penyampaian pesan, gimana kita cara nyampeinnya secara jelas, mudah dipahami, dan menciptakan pemahaman yang bagus antara komunikator dan komunikannya. Tentu aja bisa banget komunikasi efektif ini digunakan sebagai alat kebohongan dengan yang lebih baik. Sebenarnya kan tujuan komunikasi efektif ini harusnya digunakan dengan yang tujuan yang bagus gitu ya. Ya tadi kan balik lagi katanya apa namanya bohong demi kebaikan ya. Kalau untuk sebagai alat untuk menunjang kebohongan tentu aja bisa yang pertama misalnya dari penggunaan bahasa. Kalau orang yang pintar ngomong pintar bicara gitu kan pasti itu kan kayak penipu-penipu itu juga kan pintar dalam menata bahasa gitu kan sehingga si yang ditipunya itu apa ya paham apa bukan paham jadi percaya. Nah itu percaya apa yang apa yang dikatakan sama si penipu. Kalau dari teorinya kan itu kan apa yang disampaikan dengan apa yang disampaikan komunikator itu sampai ke komunikan. Nah penipu itu juga kan kayak gitu kan. Jadi si penipu ini menyampaikan pesan dengan baik ke korbannya sehingga si korbannya ini tertipu seperti itu. Yang kedua ada juga misalnya dari pengaruh emosional. Contohnya kayak misalnya kayak kita nih misalnya kayak politik misalnya kalau misalnya dari zaman-zaman kampanye gitu kan pasti pada belusukan gitu ya pasti ngikutin emosi orang-orang gitu. Kalau orang-orang kalau disamperin sama pejabat kan pasti seneng. Itu juga salah satu alat kebohongan yang bisa digunakan dalam komunikasi efektif. Jadi jawabannya intinya bisa banget komunikasi efektif ini digunakan sebagai alat kebohongan yang baik. Uh, Jawaban dari saya seperti itu. Kalau Kak Suhartini gimana Kak pendapatnya atau ada pendapat lain dari teman-teman yang lainnya? Cukup kayaknya dari aku Kak Dina. Mungkin yang lain ada yang menambahkan boleh. Saya ikutan ya. Sekalian elaborasi beberapa pertanyaan yang lain juga nih. Untuk permasalahan kebohongan, itu mungkin bisa Ya, juga digunakan kasus yang itu ya, kasus pelecehan oleh difabel. Agus ya Bu. Bagaimana menurut teman-teman? Agus Buntung ya, Bu. Kenapa? Iya itu, yang di Bali itu ya. Nah, Di Lombok, Bu. kenapa Kak? Di daerah Lombok, Bu. Oh ya, iya ya Lombok. Soalnya namanya tuh ya nama Bali gitu ya. Iya betul. Tinggalnya di Mataram ya, di Lombok. Oke. Saya sampai lupa tuh. Jadi setiap orang itu kan punya persepsi ya. Persepsi, kemudian ada orang yang ketika berkomunikasi itu punya tujuan untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang itu ikut maunya dia. Jadi dia ingin mendominasi. Itu ada orang yang berkomunikasi untuk menjalin hubungan. Jadi dia maunya berteman aja sama siapapun. Bahkan mungkin istilahnya tuh dia nggak punya teman, semuanya jadi saudara buat dia. Gitu ya, saking saking dia mudah berhubungan ya, berteman baik dengan orang lain. Nah, sebaliknya ada juga orang yang berkomunikasi untuk menolong. Dia jiwanya tuh jiwa apa namanya? Jiwa servis gitu. Jiwanya kasih servis. Nah, ada macam-macam jenis orang. Dan setiap orang itu punya persepsi kan.
Kemudian biasanya orang mempersepsi dirinya itu baik kan, dirinya ingin melakukan sesuatu yang baik gitu, ingin menolong lah bahasa gampangnya. Tapi di sisi yang lain, orang lain itu mempersepsi bisa jadi berbeda gitu kan ya. Ini kapan-kapan kalau kita ketemuan apa offline enak juga nih. Saya biasanya kalau materi-materi yang ini kita menyampaikannya langsung karena banyak praktikumnya. Gitu. Misalnya hal yang sama ketika dipersepsi oleh orang dari sudut yang berbeda itu bisa jadi berbeda. Coba perhatikan angka 6. Angka 6 dengan angka 9. Itu kan sebenarnya bendanya sama ya, cuma bisa dibolak-balik gitu. Jadi orang yang dari sisi kanan misalnya melihatnya ya angka 9. Orang yang melihat dari sisi kiri itu melihatnya angka 6 misalnya gitu. Padahal bendanya sama. Apalagi kalau bendanya berbeda. Gitu. Nah, untuk kasus kebohongan, yang pertama tadi yang kita lihat ya kita nilai niatnya untuk apa. Makanya tadi saya tanya ini maksudnya apa nih niatnya berbohong untuk kebaikan bahasanya gitu ya. Jadi maksudnya ada saat-saat yang kita merasa perlu untuk tidak perlu membuka ya. Kita menutup-nutupi sesuatu yang kalau kita buka itu menjadi mengakibatkan misalnya rusaknya hubungan seseorang dengan teman kita misalnya gitu. Jadi kita melindungi aib teman kita yang lain supaya dia nggak malu atau apa namanya atau dia tidak ada konflik, tidak membangun konflik dengan teman yang lain misalnya gitu tujuannya. Nah, atau yang orang yang udah tahu nih dia ini kayak tadi kasusnya manipulatif, udah tahu dia ini bohong atau dia menutup-nutupi bagian tapi kemudian dia menggunakan teknik tertentu yang apa kalau kata teman-teman tadi jawabannya diplomatis gitu ya, menggunakan kata-kata yang baik, yang bagus sehingga kebohongannya itu tertutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain bahkan mungkin gitu ya. Nah, ini tergantung nih konteksnya. Jadi ya itu akan kembali pada niatnya orang tadi. Dan lihat dampaknya gitu. Sebenarnya sih kalau kita misalnya ada saya rasa sih hampir semua orang mungkin semua orang itu pernah berbohong. Mungkin pernah bukan berbohong yang apa sih niatan membohongi, tapi misalnya kita bercanda. Tuh, pelawak-pelawak itu. Kan banyak banget bohongnya tuh. Ngomongnya tuh dipleset-plesetin lah gitu kan. Nah, itu tapi kan ya, tujuannya menghibur misalnya gitu. Lalu mereka merasa itu apa-apa gitu. Lah, Rasulullah juga kalau kita mau membandingkan ya Rasulullah juga bercanda, tapi bercandanya Rasulullah itu tidak berbohong gitu. Jadi kalau orang sudah berbohong yaitu resiko ya. Kalau hal yang sudah terjadi lalu kita sampaikan dengan tidak sesuai dengan kenyataan itu berarti memang bohong. Tapi beda lagi kalau yang tadi dicontohkan janji-janji politik ya. Di awal dia berjanji seperti apa. Nanti kita nggak tahu nih situasi di depan yang dia hadapi ketika orang itu mungkin terpilih itu situasinya mungkin udah berubah tuh. Sehingga apa yang dia janjikan dengan berbagai alasan tidak bisa dia penuhi misalnya gitu. Ya itu kan sekali lagi pandai-pandainya mereka apa sih bahasa kita ngeles gitu ya berdiplomasi sehingga apa yang dilakukan selalu dianggap menjadi pembenaran misalnya gitu. Sementara ya udah rakyat akan menerima setiap konsekuensi dari kebijakan yang dilakukan. Jadi nah bagaimana masalahnya adalah bagaimana posisi kita gitu eh, dalam konteks kebohongan-kebohongan tadi ya. Kalau dalam dunia kesehatan itu perlunya kita mempelajari sesuatu dengan komprehensif. Ini ada masa-masa ya kadang-kadang tuh hoax gitu kan hoax beredar tentang kesehatan banyak sekali di grup-grup WA misalnya gitu di sosial media. Nah itu kalau misalnya kita bisa berkesempatan untuk menjelaskan, nah kita harus meluruskan informasi-informasi yang salah itu misalnya. Oke, untuk yang sama dengan pembahasan tadi tentang seni. Kalau kita lihat belahan otak manusia yang sebelah kanan itu biasanya berkait ya apa namanya lebih suka seni itu. Yang sebelah kiri lebih lebih kaku, lebih terstruktur gitu ya, lebih sistematis, lebih terarah, teratur gitu ya.
Kalau yang kanan itu berkaitan dengan pola gitu ya, peta, kemudian musik gitu ya, kreativitas. Nah, ini biasanya orang dengan belahan otak yang berbeda itu memiliki jiwa yang berbeda untuk seni. Nah, untuk seni tadi dijelaskan ya, ada orang yang itu memang salah satu cara untuk mengekspresikan. Nah, lihat lagi apakah tujuannya itu tercapai. Jadi gini, kalau komunikasi efektif itu selain tadi yang teman-teman sudah bahas, pencapaian tujuan ya, tujuan komunikasi. Jadi pesannya tersampaikan sesuai dengan maksud dari pemberi pesan dan jadi diterimanya sama. Uh, Selain itu ada hasilnya nanti akan saling menyenangkan gitu. Jadi akan tercipta hubungan yang lebih baik, lebih erat dari sebelumnya. Jadi selain permasalahan penyampaian pesan, ini ada dimensi hubungannya. Komunikasi efektif itu harus mengakibatkan hubungannya makin baik gitu. Nah, tadi beda tuh pada kasus yang bohong bisa jadi hubungannya akan renggang gitu kan, akan terjadi konflik malah. Tapi kalau misalnya bisa diselesaikan dengan terbuka, percaya gitu kan. Karena itu akan pasti merusak kepercayaan kan kalau berbohong. Jadi kalau misalkan ya udah ngaku aja misalnya gitu. Lalu mereka berbaikan dan seterusnya, mungkin saja bisa bisa mengikhlaskan gitu. Tapi ada juga orang yang eh, memaafkan tapi tidak melupakan. Ada juga yang menggunakan istilah kayak gitu ya. Jadi sekali orang dibohongi lalu dia akan labeling bahwa orang itu sudah tidak bisa dipercaya misalnya kayak gitu. Nah, ini tergantung dari orangnya masing-masing gitu. Nah, kalau musik tadi sekali lagi tujuannya apa? Kalau di dunia kesehatan itu ada istilahnya edutainment atau enter educate. Ini hal yang sama nih. Entertainment plus education. Education plus entertainment gitu. Jadi pesan-pesan kesehatan itu dimasukkan dalam em, dunia hiburan dengan cara yang menghibur, misalnya gitu ya. Nah, di sini perlu hati-hati. Misalnya pada saat melucu gitu ya, humor gitu kan, melawak gitu. Hati-hati, bisa terbalik tuh hal yang serius dijadikan bahan candaan. Giliran lagi bercanda dianggapnya serius. Gitu. Kita lihat kemarin ada kasus Ustadz itu kan, Ustadz yang es teh sampai dibikin meme-nya meme-nya tuh Miftah gitu ya. Nah, itu jadi mungkin maksudnya Ustadz itu bercanda karena dia memang saya melihatnya orang itu suka bercanda, tapi bercanda itu menggunakan kata-kata yang menyakiti ya, menyakitkan buat orang lain. Tapi kalau saya lihat, kalau kita perhatikan, kelihatannya orang itu nggak sakit hati ya, dia ketawa-ketawa aja. Tapi kok saya yang nonton yang sakit hati misalnya gitu ya. Jadi, nah itulah tadi persepsi orang-orang berbeda. Maksudnya si Ustadz juga mungkin beda. Terus apa yang ditangkap oleh eh, komunikannya, kemudian kita yang nonton gitu ya, itu juga berbeda. Oke, jadi pandai-pandailah kita menempatkan. Tadi udah benar tuh jawabannya. Kalau ada masalah komunikasi yang kita hadapi ya, tantangan dan sebagainya, betul kita perlu latihan dan kita perlu mengamati. Nah, ini lagi balik lagi ke tipikal orang. Ada orang yang seperti orang thinking itu dia punya kecenderungan untuk judge. Dia cepat ngambil kesimpulan tuh, judging. Tapi ada orang-orang yang punya bakat untuk mengamati saja. Dia sukanya mengamati dan tidak memberikan judge, gitu, tidak memberikan judgment. Sehingga uh, kita juga perlu menyesuaikan juga ya ketemu sama orang yang karakternya seperti apa. Misalnya enak nggak sih orang ini dijadikan tempat curhat, dijadikan tempat untuk mencari solusi ketika ada permasalahan. Misalnya. Oke, itu mungkin yang ingin saya tambahkan. Kita lanjutkan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Kembali ke Kak Mila saat ini. Kak Dina ya tadi ya. Iya, Bu. Baik, teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan?
Kayaknya udah nggak ada ya, Bu. Ya, boleh lanjut ke kelompok Oh, yang berikutnya, Kak. oke. Untuk apabila tidak ada pertanyaan apa udah kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, sekian presentasi dari saya dan Kak Suhartini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan ke kelompok 2. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Nur Fadila, terima kasih atas kesempatannya dan teman-teman. Izinkan kami dari kelompok 4 untuk membawakan tema hari ini, yaitu advokasi kesehatan dengan studi kasus, pemaparan politik konseling dan tes PCT pada laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki LSL di Jakarta tahun 2019 yang akan dibawakan oleh di sini di sini ada saya sendiri, yaitu Irmawati Widianingsi, dan rekan saya Elsa Cahya Ripki. Oke, next Kak. Ini kemarin kita juga sempat diskusi apa itu advokasi kesehatan ya. Advokasi kesehatan adalah visi misi promosi kesehatan dengan 3 strategi berdasarkan pokok WHO. Yang pertama itu ada advokasi, yang kedua itu ada dukungan sosial, yang ketiga itu ada pemberdayaan masyarakat. Atau secara umum dikenal sebagai upaya sistematis untuk mempengaruhi proses perubahan kebijakan untuk kontribusi pada program kesehatan. Tujuan advokasi ya. Tujuan advokasi itu ada beberapa. Yang pertama ada dengan memberikan alternatif sosial. Selanjutnya Kak, yang selanjutnya yaitu ada tindakan nyata dalam menyelesaikan masalah pelayanan kesehatan, ada tindak lanjut kegiatan, ada komitmen dan dukungan dari kebijakan pemerintah, sumber daya, dan keikutsertaan berbagai pihak untuk memberikan kemudahan dalam menyelesaikan masalah pelayanan kesehatan. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak prinsip advokasi kesehatan? Kalau ada yang tahu boleh ditambahkan atau boleh raise hand. Oke, Kak Elsa, lanjut Kak. Jadi apa itu tujuan prinsipnya? Prinsipnya itu harus realistis, advokasi yang berhasil bergantung pada isu dan agenda yang spesifik, jelas dan terukur, memilih opsi dan membuat keputusan secara prioritas. Lanjut Kak. Secara sistematis, perlu perencanaan yang akurat. Proses advokasi dapat dimulai dengan yang pertama memilih dan mendefinisikan isu strategis. Yang kedua yaitu membangun opini dan dukung dengan data dan fakta. Yang selanjutnya yaitu memahami sistem kebijakan publik. Yang selanjutnya membangun koalisi atau jejaring. Yang selanjutnya merancang sasaran dan strategis, lalu mempengaruhi pembuat kebijakan dan ikut memantau serta menilai gerakan atau program yang dilakukan. Selanjutnya, prioritasnya yaitu taktis, tidak mungkin melakukan advokasi sendirian. Pekerja sosial harus membangun koalisi atau aliansi atau sekutu dengan pihak lain. Sekutu dibangun berdasarkan kesamaan kepentingan dan saling percaya. Selanjutnya ada poin strategis. Advokasi melibatkan penggunaan kekuasaan atau power. Kekuasaan intinya menyangkut kemampuan untuk mempengaruhi dan membuat orang berperilaku seperti yang kita harapkan. Lalu yang terakhir ada berani. Advokasi menyentuh perubahan dan rekayasa sosial secara bertahap dan tidak tergesa-gesa. Next, Kak. Untuk siapa advokasi kesehatan? Lanjut.
Sasaran advokasi kesehatan yang utama yaitu pembuat kebijakan dan pengambil keputusan di setiap tingkat daerah administrasi pemerintah ya. Lanjut, Kak. Baik, Di Kak sini Ilmu. kita di sini kita langsung masuk ke studi kasus advokasi kesehatan, yaitu dengan pemanfaatan voluntary counseling dan testing PCT pada laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki di Jakarta tahun 2019, yaitu jurnal Harkat Media Komunikasi Gender dengan tulisan oleh saudari Aulia Fajriani Witsono dan saudari Nur Fadilah yang akan dibawakan oleh Kak Elsa. Waktu dan layar kami persilahkan, Kak. Baik, terima kasih banyak Kak Irma atas kesempatannya. Suara saya sebelumnya sudah terdengar ya? Ini soalnya jaringannya agak buruk. Sudah, Kak. Baik, izin melanjutkan. Oke, izin melanjutkan. Jadi dari jurnal ini didapatkan kesimpulan dan harapan, yaitu diharapkan agar petugas kesehatan dan pihak LSM itu lebih sering mengkampanyekan layanan VCT, baik langsung maupun tidak langsung melalui media informasi, meningkatkan dukungan dari teman sebaya untuk mengajak dan mendorong agar LSL mau memanfaatkan layanan VCT. Jadi highlight di sini adalah layanan VCT. Jadi VCT, Voluntary Counseling and Testing, yang selanjutnya kita singkat dengan VCT ini, berdasarkan pernyataan dari United Nations Program on HIV/AIDS menyatakan bahwa VCT itu adalah proses di mana seseorang itu menjalani konseling untuk membuat pilihan yang tepat mengenai tes HIV. Dan berikut untuk skema dari VCT. Yang pertama, ketika responden sudah menetapkan keputusan bahwa akan bersedia untuk melakukan tes VCT, maka selanjutnya akan dilakukan pretest counseling. Nah, pretest counseling di sini membahas terkait profil risiko dari pribadi responden, lalu seksualitas hubungan dari responden atau klien, lalu perilaku terkait dengan narkoba dan sharing terkait dengan metode pencegahan HIV yang telah dilakukan oleh klien atau responden tersebut. Jadi selanjutnya ketika responden bersedia untuk menjalankan tes HIV, maka akan dilanjutkan dengan post-test counseling. Tes lalu post-test counseling. Nah, apabila dari responden tersebut tidak berkenan, maka tidak diwajibkan atau tidak dipaksakan untuk melanjutkan. Jadi sifatnya di sini adalah sukarela. Dan ketika responden tersebut sudah bersedia untuk menjalankan tes HIV, maka selanjutnya dilakukan post-test counseling. Nah, tujuan utama dari sesi counseling ini adalah untuk membantu klien memahami hasil tes mereka dan mulai beradaptasi atau menerima terhadap status positif negatif mereka. Ketika hasilnya positif, nanti konselor akan memberitahu klien bahwa hasilnya dengan jelas dan bahwa hasilnya itu jelas positif gitu, memberikan dukungan secara emosional dan berdiskusi bagaimana dia akan mengatasi hasil positif tersebut. Lalu selama sesi ini, konselor itu harus memastikan bahwa orang tersebut itu memiliki dukungan dari orang-orang terdekatnya secara emosional langsung, seperti dari pasangan, kerabat, keluarga, maupun teman. Ketika responden tersebut siap, konselor dapat menawarkan informasi tentang layanan rujukan yang dapat membantu responden menerima status HIV mereka. Nah, ini di sini dari responden juga bisa ditawarkan penawaran bahwa maukah berbagi hasil positif itu dengan orang-orang terdekat mereka yang dipercaya dapat memberikan support untuk kedepannya, atau bisa berpartisipasi juga dalam sesi konseling ini. Lalu untuk pembahasan yang selanjutnya itu bisa dibahas terkait dengan pencegahan penularan HIV ke pasangan seksual yang tidak terinfeksi atau tidak teruji juga, itu dibahas juga. Lalu konseling itu juga penting meskipun hasilnya itu negatif gitu. Karena di sini konselor itu perlu mendiskusikan beberapa hal atau menekankan beberapa hal seperti bagaimana perubahan perilaku yang dapat membantu agar responden itu tetap dalam status negatif gitu, seperti praktik
berhubungan seksual yang aman dengan menggunakan pengaman dan sebagainya gitu. Nah, selama selama tes ini maka ditanyakan juga terkait dengan window time atau waktu jeda. Jadi sekitar 4 sampai 6 minggu setelah seseorang itu terinfeksi HIV, maka antibodi di dalam tubuh itu bisa saja tidak mendeteksi adanya HIV tersebut gitu selama window time atau 4 sampai 6 minggu itu. Dengan demikian bisa jadi saat setelah dites itu hasilnya negatif gitu, tapi ternyata itu masih window time. Jadi disarankan untuk dilakukan tes lagi 1 sampai 3 bulan ke depan itu. Nah, selanjutnya setelah post test counseling ini telah dilakukan, maka ada follow up counseling selanjutnya untuk kebutuhan support. Lalu selanjutnya dari UNEDS ini ada menyusun kebijakan mengenai pelayanan VCT, yaitu yang pertama menyediakan pelayanan dan tes konseling HIV yang berkualitas baik, bersifat sukarela, dan terjamin kerahasiaan data pasien. Yang kedua, memastikan persetujuan yang terinformasi dalam perawatan klinis, penelitian, donor darah atau organ, dan situasi lainnya di mana identitas seseorang itu dikaitkan dengan hasil tes HIV-nya. Yang ketiga, memperkuat jaminan kualitas dan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan sampel HIV yang secara komersial atau adanya tes mandiri di rumah, tidak di tempat pelayanan kesehatan. Lalu yang keempat, mendorong keterlibatan masyarakat dalam surveillance epidemiologi. Dan yang terakhir, kelima, yaitu menolak segala bentuk tes HIV yang bersifat mewajibkan. Lalu selanjutnya untuk penerapan advokasi kesehatan dalam pelayanan VCT itu disusun dengan 3 elemen utama, yaitu yang pertama peningkatan kesadaran. Di sini yang dimaksud adalah meningkatkan pemahaman tentang pentingnya VCT dalam pencegahan dan penanganan HIV/AIDS. Yang kedua yaitu penguatan kebijakan, mendorong kebijakan yang mendukung akses ke layanan VCT. Dan yang ketiga adalah pemberdayaan komunitas, yaitu memperkuat komunitas LSL, karena di sini kan yang dibahas LSL ya, dalam akses untuk memanfaatkan layanan kesehatan VCT. Nah, elemen yang pertama tadi adalah peningkatan kesadaran. Di sini saya mengambil beberapa contoh. Yang pertama yaitu kampanye edukasi publik. Contoh penerapannya yaitu sebuah organisasi itu mengadakan kampanye, campaigns, melalui media sosial juga bisa, atau secara luring atau langsung juga bisa kepada komunitas lokal dengan menyebarkan informasi tentang pentingnya VCT untuk pencegahan HIV/AIDS itu. Nah, di sini ada contohnya di Purbalingga ada kampanye pencegahan AIDS ke pengendara yang dilakukan oleh relawan Purbalingga Peduli, Pramuka, PMI, OSIS-OSIS di sekolah, dan juga kelompok dukungan sebaya atau KDS yang ada di Purbalingga. Lalu untuk selanjutnya contohnya ada pelatihan untuk petugas kesehatan. Di sini contoh penerapannya itu pelatihan dilakukan kepada tenaga kesehatan tentang sensitivitas dalam menangani target tertentu seperti kita kan lagi membahas LSL ya, agar mereka mampu memberikan layanan yang ramah dan juga non diskriminatif. Nah, di sini sudah ada kurikulum pelatihan konseling HIV/AIDS dari Perhimpunan Konselor VCT HIV di Indonesia atau di Sikat PKPHI di Jakarta. Lalu elemen yang kedua yaitu penguatan kebijakan. Contoh penerapan yang pertama yaitu advokasi kepada pembuat kebijakan. Di sini yang dimaksud adalah organisasi dari komunitas LSL itu mengadakan audiensi dengan Kementerian Kesehatan atau lembaga-lembaga kesehatan dan pemerintah daerah untuk memperkuat implementasi tentang Permenkes nomor 21 tahun 2013 tentang pencegahan HIV/AIDS. Jadi mereka bisa saja meminta peningkatan anggaran untuk layanan VCT atau penyediaan layanan ramah populasi LSL di fasilitas kesehatan setempat gitu. Contohnya di sini ada diskusi komunitas LSL di Boyolali. Jadi komunitas LSL di Boyolali ini membentuk sebuah komunitas namanya Komunitas Sehati Boyolali atau KSB. Nah, komunitas ini menggait SPEK HAM dan mengadakan pertemuan rutin setiap bulan pada tanggal 15 atau 20 setiap bulannya. Jadi sebelum berdiskusi itu teman-teman komunitas LSL dibekali pengetahuan tentang kesehatan terutama tentang HIV/AIDS juga tentang IMS yang yang dapat berdampak untuk menyerang teman-teman LSL gitu. Lalu selanjutnya ada
pendekatan berbasis data. Jadi di sini laporan yang menunjukkan tingginya angka HIV/AIDS di kalangan LSL itu juga dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang menjamin layanan VCT di puskesmas atau pelayanan kesehatan lainnya di daerah, khususnya untuk populasi LSL gitu. Nah, di sini contohnya yaitu data laporan HIV/AIDS di periode Januari sampai Maret 2023 berdasarkan faktor risikonya sebanyak 29% itu dari homoseksual yang merupakan kelompok populasi LSL terbanyak 27,7% dan waria sebanyak 1,1%. Untuk elemen yang terakhir yaitu pemberdayaan komunitas, yaitu pelatihan peer educator. Di sini anggota komunitas LSL itu bisa dilatih dengan peer educator yang memberikan informasi tentang layanan VCT kepada komunitas mereka. Jadi mereka juga mendampingi individu yang membutuhkan layanan VCT ini untuk mengatasi rasa takut atau stigma masyarakat itu. Contohnya yaitu ada penjangkauan dan peer educator untuk komunitas di Kalimantan Timur. Lalu ada juga pendirian klinik ramah komunitas. Nah, di sini komunitas itu bisa bekerja sama dengan LSM untuk mendirikan klinik yang dikelola oleh komunitas dengan tenaga kesehatan yang terlatih dan juga penyediaan layanan visit yang ramah dan aman bagi LSL yang tidak ngejudge gitu terhadap stigma masyarakat. Ini contohnya ada di Yayasan Angsa Merah sebagai model kemitraan publik dan swasta dalam menyediakan layanan untuk LSL. Sekian presentasi dari kelompok 4 terkait dengan advokasi kesehatan dan juga pelayanan VCT. Berikut referensi dari kami. Saya kembalikan kepada Kak Irma. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya Kak Elsa. Untuk teman-teman yang ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa terlebih dahulu. Baik, untuk kali ini silakan. Skip dulu kayak Pak, bisa yang lain dulu ya. Baik, untuk Kak Hanifah mungkin dipersilakan Kak. Baik, Kak Irma, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya ingin bertanya tadi terkait LSL dan HIV/AIDS ya, Kak. Kaitannya dengan advokasi kesehatan. Itu kan tadi yang saya tahu, saya juga mengikuti Dokter Inong, bahwa dinyatakan saat ini masif HIV/AIDS, LSL di Jakarta gitu, Kak. Lalu apakah data epidemiologi HIV/AIDS pada LSL di Jakarta dapat digunakan untuk memperkuat advokasi kesehatan? Dengan cara yang bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan sesuai dengan referensi yang Kak Irma maupun Kak Elsa dapatkan. Terima kasih. Baik. Ini pertanyaannya kita tampung dulu ya Kak Hanifah. Mungkin untuk Kak Nafisah bisa. Untuk Kak Ika dipersilakan. Monggo Kak Hanifah. Kak Nafisah. Oke Kak, makasih Kak Irma. Aku mau tanya, gimana sih peran stigma sosial dalam menghambat LSL mengakses layanan VCT? Terima kasih Kak. Baik, terima kasih kembali. Mungkin dari Kak Ika dipersilakan Kak. Ya, izin Kak Irma dan Kak Elsa untuk bertanya. Kira-kira faktor-faktor utama apa saja sih yang mempengaruhi rendahnya pemanfaatan layanan VCT pada LSL di Jakarta? Oke. Kak Elsa, mungkin kita tampung dari 3 pertanyaan dulu ya Kak. Iya, boleh. Sambil nyatet pertanyaannya tadi soalnya. Iya. Banyak yang tanya. Banyak tadi yang pertama, apa faktor-faktor utama yang mempengaruhi rendahnya pemanfaatan layanan PCT pada LSL di Jakarta. Pertanyaan dari Kak Ike, izin saya untuk menjawab ya Kak Ike. Ya, mungkin yang pertama faktor utamanya meliputi dari stigma sosial ya yang paling utama. Banyak LSL itu di masyarakat umum dan layanan kesehatan yang terjadinya bias
Terus kurangnya edukasi pengetahuan tentang pentingnya PCT untuk pencegahan HIV atau AIDS minim. HIV dan AIDS dianggap negatif sebagai penyakit menular. Padahal banyak faktor lainnya yang latar belakangnya terjadinya HIV atau AIDS. Terus juga selanjutnya ada aksesibilitas layanan, yaitu lokasi fasilitas kesehatan yang jauh dan waktu pelayanannya yang terbatas. Karena tidak semua daerah memiliki layanan PCT. Selanjutnya itu ketakutan akan kerahasiaan. Kenapa? Kekhawatiran data itu tidak dijaga sehingga menjadi tersebar luas dan menjadi aib. Itu faktor yang mempengaruhi rendahnya pemanfaatan layanan PCT. Dan yang terakhir mungkin dari norma budaya kita sendiri yang masih menganut nilai-nilai tradisional yang cenderung menolak keberadaannya LLS. Seperti itu ya Kak Ike. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali Kak Ike? Atau sudah jelas? Baik, terima kasih Kak Irma sudah cukup menjawab. Baik, terima kasih kembali. Terus selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Nafisa. Bagaimana peran stigma sosial dalam menghambat LSS mengakses ICT? Mungkin Kak Elsa bisa bantu jawab Kak Elsa. Oke, baik, karena visa ya tadi. Jadi bagaimana peran stigma sosial dalam menghambat LSL mengakses layanan VCT itu? Jadi stigma sosial itu atau pemikiran masyarakat ya, itu menciptakan hambatan menurut saya secara psikologis ya, seperti rasa malu dan takut dihukum gitu. Karena LSL itu kan seringkali mereka itu merasa takut dihakimi atau dilabeli sebagai perilaku menyimpang gitu. Lalu bisa jadi karena diskriminasi dari tenaga kesehatannya sendiri gitu. Misal ada beberapa laporan menunjukkan bahwa tenaga medis itu kurang ramah terhadap LSL gitu ya. Lalu bisa jadi komunitas mereka itu terisolasi gitu ya, stigma yang membuat LSL itu enggan berbicara secara terbuka terkait dengan kesehatan mereka itu. Tapi dari sejauh ini yang saya lihat itu kalau di Twitter gitu ya, beberapa komunitas dari LSL itu mereka sudah ada yang mulai terbuka dan juga menyampaikan terkait dengan bagaimana sih pandangan mereka terhadap HIV/AIDS dan juga layanan VCT gitu. Jadi menurut saya itu sudah apa ya? Mereka sudah ada yang mulai untuk breaking the stigma sosialnya gitu. Itu sih Kak. Dari saya jawabannya. Mungkin dari Kak Irma ada tambahan. Kak Nafisa ada respon. Baik, terima kasih Kak Elsa sudah cukup menjawab. Terima kasih. Baik, aku akan lanjut ke pertanyaannya Kak Hani ya Kak. Bagaimana bentar, mana catatannya? Hani itu nomor 7. Bagaimana data epidemiologi HIV atau AIDS pada LSL di Jakarta dapat digunakan untuk memperkuat advokasi kesehatan. Betul ya Kak Hani ya? Betul, Kak. Oke, izin menjawab dari persepsi kami ya. Yang pertama, mungkin kita jelasin dulu data epidemiologi itu adalah data yang kasus, penyebaran, dan risiko penyakit terhadap kesehatan masyarakat. Apa saja? Mungkin yang pertama ada wilayah prioritas ya. Biasanya fokus pada daerah dengan prevalensi tertinggi. Itu biasanya daerah-daerah perkotaan. Terus ada lagi evidensi berbasis data. Nah, dari sini itu kita membantu merancang program yang sesuai dengan kebutuhan yang dimaksud ini LLS ya. Terus yang terakhir mungkin bisa secara monitoring dan evaluasi menilai efektivitas dari intervensi tersebut. Mungkin dari Kak Hanifah ingin menambahkan atau ingin menyanggah? Sudah cukup? Sudah cukup, Kak. Sudah cukup menjawab. Makasih. Terima kasih kembali. Saya ikut Mungkin nimbrung Kak Irma ya. Monggo Bu, dipersilakan. Terima kasih Kak.
Ini masih banyak yang ingin bertanya, tapi kita bahas dulu 3 pertanyaan tadi ya. Presentasinya keren banget nih, by the way ya. Sangat menarik, kemudian memberikan contoh langsung ya, dan pembahasannya jadi spesifik, menggambarkan bagaimana proses advokasi bisa kita lakukan, gitu ya. Nah, tadi dijelaskan bahwa advokasi itu kata kuncinya kebijakan ya, sehingga yang kita nanti akan em, jadikan sasaran terutama adalah sasaran primernya ya. Sasaran yang pertama itu adalah penentu kebijakan, pengambil kebijakan ya, pembuat keputusan. Kalau di wilayah tertentu ya berarti kepala wilayah itu gitu ya, pemimpin di wilayah itu. Kalau di institusi berarti yang membawahi institusi itu, yang menguasainya gitu ya, manajernya atau ownernya institusi itu. Itu. Nah, sekarang bagaimana nih kondisinya? Tadi sudah dijelaskan tuh situasinya, ada datanya juga digambarkan. Ini untuk kasus LSL menjadi sangat khas ya, karena menurut UNAIDS dengan proporsi di seluruh dunia hanya 5%, LSL itu menyumbang sekitar 70% kasus baru, kasus infeksi HIV baru. Bayangkan, jumlahnya 5%. Tapi kelihatan ya di Indonesia pun udah semakin banyak. Kalau teman-teman tadi sudah menjelaskan tuh komunitas-komunitas, tahu ya dari mana tuh, di sosial media juga kelihatan ya Kak ya. Apa namanya, anggotanya tuh satu komunitas itu ribuan misalnya gitu ya. Mahasiswa juga waktu saya memberikan tugas waktu praktikum kesehatan reproduksi itu, mereka juga menemukan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Jadi kalau untuk advokasi berarti kita perlu decision maker-nya nih untuk membuat kebijakan gitu. Yang pertama ya tentu mereka harus menyadari dulu situasi di wilayahnya seperti apa. Maka data epidemiologi menjadi sangat penting. Angka-angka tadi itu perlu disampaikan. Dan kemudian siapa yang sekarang menjadi beresiko? Akhirnya menjadi lebih muda orang yang apa namanya, yang terancam gitu ya. Bukan hanya misalnya pasangan yang sudah menikah atau yang sudah aktif secara seksual, karena sekarang kita tahu bahwa anak-anak itu juga banyak yang sudah menjadi korban atau bahkan pelaku gitu ya untuk seksual tadi ya, permasalahan seksualitas gitu. Belum lagi kalau ada resiko-resiko yang lain ya, narkoba dan sebagainya. Jadi kalau untuk perhatikan datanya, kalau angkanya itu sudah kalau sudah lebih dari 1% batasannya di populasi umum, sudah lebih dari 1%, berarti sudah dianggap sebagai uh, generalized epidemic. Jadi sudah epidemi pada orang awam gitu. Maka pimpinan atau pejabat di wilayah atau daerah itu harusnya sih diambil tindakan ya. Itu kalau di misalnya di negara-negara yang angkanya tinggi, misalnya di wilayah apa di benua-benua Afrika itu ya, ada yang sampai sekitar 28% di populasi umum, itu presidennya tes HIV. Lalu presidennya bilang, saya sudah tes HIV. Gak usah bilang hasilnya seperti apa, bilang aja saya sudah tes HIV itu. Untuk mendorong orang-orang masyarakat di wilayahnya itu untuk tes gitu. Karena target global kita adalah target dunia nih berarti ya, itu end AIDS by 2030. Jadi tahun 2030 itu harusnya eliminasi HIV, udah nggak ada lagi. Bagaimana caranya sementara tadi kita lihat angkanya masih terus bertambah. Kalau saya misalnya yang tinggal di Bekasi, itu lihat nih datanya. Saya sama Bu Dewi kan sering ya beberapa kali lah ya ambil data itu terkait ODIF ya, orang dengan HIV itu di Bogor. Terus pas lihat data Bekasi kaget-kaget kita. Ngapain kita jauh-jauh ke Bogor? Provinsi dengan angka yang paling tinggi itu Jawa Barat, tapi ternyata setelah Bandung nomor 1, nomor 2-nya Kota Bekasi gitu. Jadi harusnya kita intervensi tempat
kita tinggal dulu gitu ya. Salah saya sama Bu Dewi selama ini gitu kan. Jadi mungkin ini ide ya buat teman-teman yang kemarin kita ngobrolin PKM, bisa nih kita bikin edukasi. Seluruh wilayah di Indonesia sekarang kayaknya semua provinsi sudah ada tuh, sudah sudah ada data HIV-nya, berarti semuanya sudah kena gitu ya. Nah, kemudian permasalahan stigma sosial. Stigma sosial tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik ya, sudah cukup komprehensif. Yang saya mau tambahkan di sini adalah stigma dirinya sendiri. Orang LSL atau orang ODIF ya, orang dengan HIV, kemarin kita melakukan riset itu sudah tayang tuh di konferensi Muhammadiyah kemarin ya, UMJ, FKM UMJ bikin konferensi kemarin ya, MIPHMC itu sudah tayang artikel tentang stigma diri si ODIF-nya itu sendiri. Jadi dia sendiri merasa bahwa dirinya ini menjijikkan, dirinya ini banyak dosa, misalnya gitu ya. Tapi di sisi yang lain, mereka masih percaya bahwa Tuhan, bahwa Allah itu sayang sama mereka gitu. Dia merasakan kasih sayang Tuhan atau Allah yang Muslim gitu ya. Karena kemarin informannya itu banyak yang non Muslim juga. Gitu. Jadi selain stigma sosial yang sudah nyata-nyata kelihatan, stigma diri mereka juga ternyata cukup tinggi gitu ya. Nah, apa sih yang menyebabkan? Nah, tadi juga sudah dijelaskan. Sebenarnya tapi ya, di sisi yang lain, kalau dibilang aksesnya itu kurang, permasalahannya sebenarnya enggak juga sih. Kalau dilihat dari artikel yang tadi, itu judulnya mobile VCT ya. Mobile VCT itu artinya si VCT-nya datang ke kantong-kantong atau hotspotnya para LSL. Jadi nggak diam di puskesmas. Mobil puskesmas itu keliling gitu. Udah kayak gitu disamperin, udah disamperin ke tempat mereka nongkrong gitu. Jadi sebenarnya aksesibilitasnya sudah sangat dimudahkan gitu ya. Justru para para aktivis HIV itu saya ketemu dengan beberapa orang, dia malah bilang gini, kita tuh jadi merasa dilematis ya Bu ya katanya, atau Kak, kenapa? Karena kalau kita bikin event misalnya pemeriksaan atau edukasi atau apapun, justru mereka malah kenalan di event itu. Malah muncul pasangan-pasangan baru, malah jadi modus gitu. Bukan cuma odif-odifnya, tetapi juga orang-orang yang bekerja di situ gitu. Di LSM dan sebagainya itu. Malah mereka memanfaatkan gitu. Ya sama seperti tadi kasusnya siapa tadi? Agus itu ya yang difabel itu. Jadi mereka satu sisi melakukan edukasi, kesannya mau menolong, tapi juga memanfaatkan gitu. Nah itu jadi dilematis nih kasus yang seperti ini. Nah tinggal teman-teman ya apakah mau ambil peran dalam permasalahan ini. Karena kalau dilihat dari target global itu kok malah jadi kayaknya susah banget nih, malah nggak mungkin gitu ya. UNAIDS sendiri malah bilangnya manusia di ambang kepunahan kan. Nah, kita bikin seminar tuh kemarin tahun yang lalu mahasiswa UMJ KKN itu bikin webinar tentang manusia di ambang kepunahan telaah laporan UNAIDS tahun 2022. Nah, teman-teman bisa lihat tuh rekamannya di YouTube ya, apa yang dibahas di situ. Baik, kita lanjutkan Kak. Masih ada yang resen? Terima kasih. Terima kasih banyak atas pemaparannya Ibu Nurfadilah. Untuk teman-teman yang raise hand, mungkin dari Kak Tasya dulu kali ya. Kak Tasya dipersilakan Kak. Iya, terima kasih Kak Ima. Tadi izin tanya Kak, di slide sempat ada tentang efektif kampanye ya Kak ya. Mau bertanya, berapa efektif kampanye media dalam mempromosikan layanan VCT kepada komunitas LCL di Jakarta ya Kak? Dan gimana pendekatannya bagaimana pendekatan berbasis komunitas yang dapat mengurangi stigma dan meningkatkan partisipasi LSL dan dalam VCT Kak. Sorry. Oke, Jelas nggak Kak? izin mengulang ya.
Jelas. Seberapa efektif kampanye media dalam mempromosikan layanan PCT kepada komunitas LSL di Jakarta dan bagaimana pendekatan berbasis komunitas dapat membantu mengurangi stigma dan meningkatkan partisipasi LSL dalam PCT. Benar kata Syah. Ya. Sorry Kak, belibet. Thank you Kak Ya, Ima. ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Ini kita tampung dulu ya Kak Tasya. Dari Kak Lili, monggo dipersilakan Kak Lili. Baik, terima kasih Kak Irma. Mau bertanya terkait teknologi digital. Saat ini kan makin berkembang, seperti ada aplikasi Halodoc, terus Sehatku, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, bagaimana peran teknologi digital seperti aplikasi tersebut dalam mendukung akses layanan VCT untuk LSL? Lalu, strategi terbaik untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program bagi LSL di Jakarta itu seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Selanjutnya di sini ada Kak Jamil. Kak Jamil, dipersilakan Kak. Ya, baik. Terima kasih Kak Irma. Izin bertanya untuk kelompok 4. Kita kan sebagai tenaga kesehatan ya. Tantangan yang paling utama tuh cara memberikan layanan PCT kepada LS seperti apa. Kemudian bagaimana nih cara pendekatan hak asasi manusia dapat diintegrasikan dalam program advokasi PCT untuk LSM. Saja, terima kasih. Terima kasih kembali. Menarik banget pertanyaannya. Oke, mungkin saya izin jawab dari Kak Tasya dulu kali ya Kak Elsa. Seberapa efektif kampanye media dalam mempromosikan layanan PCT kepada komunitas LSL di Jakarta dan bagaimana pendekatan berbasis komunitas dapat membantu mengurangi stigma dan meningkatkan partisipasi LSL dalam PCT. Efektivitas itu bisa bergantung pada platform yang digunakan ya Kak Tasya. Kayak contoh kan media sosial ya, biasanya dari media kepada media lagi karena media sosial itu lebih berhasil menjangkau LSL muda. Selanjutnya ada pesan yang inklusif karena mungkin ini konten yang sensitif, biasanya pesannya itu harus secara sensitif dan tidak menghakimi. Selanjutnya yaitu yang tadi partisipasi dari komunitas kampanye yang melibatkan LSL lebih dipercaya karena merasa sepenanggungan gitu tanpa mengurangi stigma dan meningkatkan partisipasi LS. Gimana caranya? Yaitu yang pertama peer support, pendekatan sejawat dapat meningkatkan kepercayaan. Terus ada lagi yang kedua yaitu peer educator sebagai yang pertama itu jembatan komunikasi, memudahkan LS dalam mengakses komunikasi dan informasi. Yang kedua itu harus sebagai role model, memberikan contoh positif. Sebisa mungkin kita itu harus merasa empati kepada LSL karena kan yang tadi dipaparkan juga oleh Ibu Nur Fadilah, kadang mereka pun merasa pesimis dan merasa rendah. Yang selanjutnya mungkin kita bisa beralih menjadi pendamping, yaitu mengurangi rasa takut dan cemas si LSL tersebut. Selanjutnya ada edukatif kolektif, yaitu komunitas itu dapat menjadi pusat informasi. Jadi segala pusat kayak layanan PCT tersebut itu bisa dibantu penyebarannya melalui komunitas tersebut ya. Selanjutnya yang terakhir itu ada pemberdayaan komunitas, melibatkan mereka dalam desain dan pelaksanaan program. Karena mereka yang menjadi subjek utamanya, sebisa mungkin kita harus tetap melibatkan mereka. Ingin bagaimanakah dan senyaman mereka. Seperti itu ya Kak Tasya, apakah cukup menjawab? Halo, iya Kak. Izin sharing lagi Kak. Terkait komunitas LSL ini, setahu saya di Indonesia tuh baru ada Redline ya Kak, atau Kakak tahu komunitas LSL lainnya Kak, yang untuk edukasi tentang LSL itu sendiri. Oke. Dari Kak Elsa, gimana Kak Elsa? Tahu nggak komunitas LSL? Kalau komunitas LSL sih saya kurang tahu ya. Tapi biasanya sih tahunya cuman kayak pas lewat di sosial media perorangan doang gitu. Mereka sharing-sharing gitu sih. Ya, saya juga tahunya seperti itu ya Kak Tasya untuk
Mungkin karena ini juga konten baru dan konten yang menarik ya, HIV AIDS itu kadang juga kita nggak terlalu aware karena ya memang masih bias terhadap masyarakat. Jadi yang saya tahu juga seperti Kak Elsa, yaitu konten perorangan aja, Kak. Apakah cukup menjawab? Atau dari Kak Tasya bisa sharing-sharing mungkin ya yang terkait tadi komunitas apa? Iya Kak, kalau saya pernah lihat ada komunitas Redline Indonesia itu Kak. Dia juga apa namanya sasarannya untuk remaja sama orang dengan HIV/AIDS dan edukasi juga ke LSL itu sendiri gitu. Makanya tadi nanya apa ada komunitas lain selain Redline gitu. Tapi cukup menjawab ke Kak Irma. Kasih Kak Irma, Kak Elsa. Terima kasih juga. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Ibu Nur Fadilah ya. Ya, boleh sekalian aja saya tambahkan sekarang ya. Monggo, Bu. Untuk aktivis HIV itu sebenarnya banyak sekali di Indonesia. Ada GP, Jaringan Indonesia Positif Indonesia. Ada yang khusus perempuannya, jadi Perempuan Positif Indonesia PPI. Kalau untuk LSL itu ada macam-macam LSM juga di tingkat lokal, ada juga yang multinasional. Di Indonesia ada tuh yang multinasional FHI, apa ya panjangannya saya lupa. FHI 360. Jadi itu lembaga memang project yang ngerjain project AIDS di beberapa negara. Nah, di Indonesia ada tuh. Dan biasanya memang mereka rekrut anak-anak yang masih muda. Intervensinya juga kelihatannya kalau saya lihat karena LSL-nya di Indonesia makin banyak, akhirnya ini jadi yang menarik untuk dikerjain di project-project mereka gitu. Kalau zaman dulu, zaman saya masih muda, ya, zaman saya baru-baru jadi dosen itu tahun 2013-an, 2015-an itu organisasi yang besar banget di Indonesia untuk homoseksual itu namanya Gaya Nusantara. Gitu. Kalau sekarang udah banyak. Ada yang khusus pengguna narkoba suntik ya, penasun. Zaman dulu tuh ada Orbit, terus ada Sekitia gitu ya. Jadi mereka itu membuat lembaga-lembaga yang visinya itu dia tentukan tuh tujuannya untuk apa gitu ya. Ada yang pakai pendekatannya medis, ada yang berbasis komunitas seperti tadi. Jadi ada juga yang edukasi tadi ya, kerjaannya kampanye. Oh ada tuh dulu namanya apa ya? YCAP, YCAB, Yayasan Cinta Anak Bangsa ya, kayak gitu. Jadi banyak lah. Banyak sebenarnya organisasi. Mahasiswa juga bikin. Dulu saya waktu mahasiswa bikin namanya Kenanga. Lupa saya nama panjangnya tuh ya. Dan itu lumayan ya, zaman dulu waktu saya masih kuliah di UMJ itu cuma ada 3 universitas pada zaman itu yang punya lembaga HIV. Satu Unika Atmajaya, sampai sekarang masih eksis tuh mereka, karena ada kedokteran kan dia dari dulu itu. Kemudian yang kedua Ukrida, Universitas Kristen Krida Wacana. Yang ketiganya kita, Kenanga UMJ. Gitu. Cuma waktu itu nggak diteruskan ya si Kenanga ini, kemudian orangnya udah masing-masing lulus dan sebagainya, jadi aktivitasnya berhenti gitu. Jadi nggak diaktifkan lagi yayasannya itu. Kalau di UNJ sekarang yang berkibar itu Semesta ya, organisasi mahasiswa, tapi sekarang turun dia di level FKM, level fakultas. Gitu. Tapi ada juga organisasi mahasiswa dulu seingat saya yang nasional, AMIPERS, Asosiasi Mahasiswa apa gitu ya, Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas kayak gitu. Jadi banyak. Nah, teman-teman juga bisa bikin seperti itu, bisa bikin program gitu ya. Kita kalau mahasiswa yang praktek misalnya mulai dari nanti besok nih PBL, magang dan sebagainya, itu kadang-kadang mereka bikin-bikin juga aktivitas seperti itu. Tapi sayangnya nggak berlanjut gitu. Nah, jadi tantangan nih gimana caranya supaya jangan sampai mahasiswanya lulus terus organisasinya hilang kali ya. Oke, lanjutkan dengan yang berikutnya Kak. Terima kasih Bu Nur Fadilah atas pemaparannya. Mungkin ini pertanyaan dari Kak Jamel ya. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh tenaga kesehatan dalam memberikan layanan PCP kepada LSL? Serta bagaimana pendekatan hak asasi manusia (HAM)
dapat diintegrasikan dalam program advokasi PCT kepada LSL? Mungkin bisa dibantu jawab kali ya Kak Elsa. Baik, untuk pertanyaannya Kak Jamil ya, tantangan utama yang dihadapi oleh tenaga kesehatan dalam memberikan layanan VCT kepada LSL itu bisa yang pertama yaitu kurangnya pelatihan. Jadi tenaga medis itu kurang memahami kebutuhan dari komunitas LSL tersebut gitu. Yang kedua bisa jadi karena yang itu tadi stigma, masih terkait dengan stigma. Jadi beberapa tenaga kesehatan mungkin memiliki bias pandangan terhadap LSL. Lalu bisa jadi karena keterbatasan waktu dan sumber daya tenaga kesehatan ya. Jadi kurang atau terbatas gitu dalam kualitas pelayanan eh, pendekatan hak asasi manusia ya. Terus selanjutnya apa tadi ya? Bagaimana pendekatan hak asasi manusia ya? Ya Pendekatan betul, hak dapat asasi manusia. diintegrasikan dalam program advokasi. Ya. Pendekatan HAM dapat integrasi sama program advokasi itu dengan cara bisa jadi dengan pelayanan inklusif ya, dengan melakukan tidak diskriminasi dan menjunjung martabat manusia. Jadi ya sama-sama saling menghargai. Lalu bisa jadi membentuk kebijakan perlindungan ya. Jadi membentuk suatu kebijakan untuk melindungi LSL dari diskriminasi, dari eh, ada support dari pemerintah juga gitu atau dari komunitas-komunitas lainnya kerjasama. Lalu pendidikan hak asasi manusia juga untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan bagaimana sih kita terhadap hak asasi manusia satu sama lain gitu untuk ke komunitas LSL gitu ya. Dan juga bisa disampaikan juga sebagai pemahaman juga bagi tenaga kesehatan. Itu sih Kak dari saya. Mungkin Kak Irma ada tambahan, Kak Jamil juga. Udah sangat cukup menjawab sih. Dari Kak Jamel mungkin ada tambahan atau sanggahan? Oke, sudah cukup, cukup. Terima kasih. Sudah cukup menjawab ya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja kali ya. Bagaimana peran teknologi digital seperti aplikasi kesehatan dalam mendukung akses layanan PCT untuk LSL? Dan apa strategi terbaik untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program PCT bagi LSL di Jakarta? Ya, Kak Lilik, betul ya Kak Lilik? Ya, Kak Irma. Gimana Kak Elsa? Mau Kak Elsa atau aku yang jawab? Boleh deh. Kak Lilik ya tadi ya. Peran Ya. teknologi digital seperti aplikasi kesehatan yang bisa mendukung layanan VCT untuk LSL yang disampaikan Bu Nur Fadilah sebelumnya ya bahwa sekarang sudah ada kayak layanan VCT gitu via mobile gitu. Ya pastinya peran teknologi digital ini sangat bermanfaat ya karena bisa informasi itu dapat diakses kapan saja gitu. Jadi peningkatan akses terhadap layanan VCT itu jadi lebih meningkat. Lalu privasi lebih terjaga ya secara kita tidak perlu bertemu tatap muka gitu. Jadi meminimalisir rasa malu dan meminimalisir takut untuk dijudge gitu. Lalu bisa jadi lebih interaktif ya karena bisa menggunakan chat atau telemedicine. Lalu untuk selanjutnya pertanyaannya tadi strategi terbaik untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program VCT bagi LSL di Jakarta. Jadi strategi terbaik untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program VCT ini yang pertama yaitu menentukan indikator kinerjanya ya jumlah peserta VCT-nya, lalu tingkat retensi terhadap HIV/AIDS-nya, lalu bisa dilakukan survei kepuasan untuk mengukur pengalaman gitu ya dari pengguna layanan VCT itu. Lalu evaluasi berbasis komunitas untuk melihat feedback langsung dari komunitas LSL dan juga pendekatan multi stakeholder yang dapat memperkuat program advokasi kesehatan untuk LSL. Bisa kolaborasi lintas sektor juga pemerintah, lalu LSM dan juga komunitas LSL juga ya yang tadi disampaikan di pemaparan sebelumnya.
ada contoh-contohnya bahwa komunitas LSL ini sudah bekerja sama dengan LSM setempat gitu ya. Lalu ada peningkatan sumber daya juga dengan penyediaan dana dan pelatihan bersama. Mungkin dari saya itu Kak Irma. Ya, Kak Lilik bagaimana? Sudah sangat menjawab. Ya, Menjawab eh, yang kalau ada teman-teman yang tahu mau kalau ditambah. untuk aplikasi kesehatan terkait untuk LSL itu ada apa aja? Karena jujur saya juga agak familiar soal itu sih. Baik. Gimana Kak Elsa? Katanya apa aja sih eh, aplikasi kesehatan itu yang mendukung layanan PCT-nya? Dari aplikasi-aplikasi apa kita bisa mengakses? Jujur kalau aplikasi sih belum pernah ini ya, belum pernah cari tahu juga sih ya kalau untuk layanan VCT karena kalau dari proyek proyek saya itu kalau VCT itu ya kerjasama offline sama puskesmas gitu sih. Ini dari Kak Irma. Ya, Saya Kak pikir Lilik benar ada di karena ini juga apa namanya kan agak sensitif juga ya dan juga agak kurang umum untuk dibahas ya. Mungkin dari saya dan Kak Elsa itu jawabannya. Untuk aplikasi sendiri bisanya dilalui apa biasa untuk datang ke rumah atau ke tempat yang dijanjikan untuk melakukan PCT tersebut. Kalau dari yang dibahas kayak aplikasi Halodoc ataupun aplikasi semacamnya mungkin lebih ke arah kejiwaannya aja, bukan lebih spesifik kepada AIDS atau HIV-nya ya. Karena untuk yang saya ketahui, ini kan dari sudut pandang saya sebagai tenaga medis maupun pengguna, itu untuk secara spesifik itu biasanya kan HIV dan AIDS itu menunjukkan kelainan terlebih dahulu. Biasanya kalau melalui aplikasi mereka melakukan konseling kejiwaan terlebih dahulu seperti itu. Oke, baik. Kak, Terima itu. kasih Kak Irma dan Kak Elsa. Baik, terima kasih. Mungkin dari Ibu Nurpadila bisa lebih diperjelas Bu aplikasi untuk layanan VCT ya. Oke. Makasih Kak. Ini makin malam makin seru ya topiknya. Iya, Saya malah betul. malah baru tahu nih. Ternyata maksudnya ke apa konseling kejiwaan dulu ya mereka ya. Oke. Kalau sepemahaman aku sih Bu, karena kan yang tadi aku sebutin, karena kan mereka kadang merasa kejiwaan mereka Iya, beda dari orang lain, nggak sih Bu? ya, Seperti itu, dari betul, segi LSL-nya. betul. Kalau dari apa sih namanya tuh kode ICD ya, ICD-10 zaman dulu. Sekarang ICD berapa? 11 apa 12? Coding disease-nya itu. International Coding Disease itu yang kita pakai buat IDA CBGs, yang buat BPJS itu kan ada ya coding-codingnya. Waktu zaman ICD-10 itu memang kelainan dianggap apa namanya orientasi seksual itu dianggap sebagai masalah mental. Tapi begitu dia berkembang, codingnya itu hilang dia. Makanya dianggap normalisasi sekarang. Jadi dianggap, nah tadi ini kaitannya dengan HAM tadi tuh. Hak asasi manusia, dia menganggap bahwa orientasi seksual itu bebas, orang boleh mencintai siapapun gitu. Saking liberalnya, boleh mencintai siapapun, boleh mencintai apapun gitu. Jadi akhirnya dia dikeluarkan dari coding penyakit kejiwaan. Nah di Indonesia para ahli ya, para dokter spesialis jiwa, para psikolog juga gitu ya, itu sepakat bahwa ini masalah kejiwaan. Jadi masih dipertahankan bahwa ini adalah masalah mental. Gitu. Jadi kita masih ada, masih masih dimasukkan dalam permasalahan mental itu. Makanya masih ada juga layanannya kan. Nah, Ya, tapi kalau izin ya Bu, izin bertanya juga. Kalau melalui aplikasi kesehatan, kan biasanya kalau Halodoc itu untuk yang umum-umum aja ya Bu, nggak terlalu spesifik banget. Biasanya pun kalau yang di itu melalui kejiwaan terlebih dahulu kan psikologis mereka
mengapa tidak melakukan gitu. Apa yang menyebabkannya ataukah karena putus cinta atau apa lainnya, Bu? Ya, betul. Ini kayaknya jaringan saya ini nih, apa namanya, agak putus-putus jadinya. Jaringan saya kurang baik. Oke, jadi memang ada macam-macam nih ya aplikasinya, dan mereka membuat aplikasi kan memang sesuai kebutuhan gitu ya, sesuai apa namanya, kembali lagi ke tadi visi misinya ya, dia tuh tujuannya untuk membantu apa, siapa, dalam situasi seperti apa gitu kan konteksnya, jadi disesuaikan. Bagaimana dengan aplikasi yang untuk LSL sendiri? Itu jauh lebih berkembang lagi. Kalau teman-teman tadi mau cari komunitas, nah, mereka punya aplikasi sendiri untuk saling menemukan orang yang orientasi seksualnya uh, sama dengan mereka gitu. Kalau saya dulu waktu zaman riset apa ya, permas ya, pertemuan nasional HIV. Jadi di tempatnya para peneliti tentang HIV se-Indonesia berkumpul waktu itu, barengan sama Konasnya IAKI, Kongres Nasionalnya IAKI. Itu kalau nggak salah waktu itu di Surabaya ya, sebelumnya di Surabaya. Itu saya baru dengar tuh ada aplikasi semacam Grindr gitu ya, apalagi tuh banyak mereka menyebutkan semua aplikasi itu. Kalau kayak kita tuh aplikasi chat-chat gitu, kayak Line, terus WA, Telegram kayak gitu. Nah mereka punya khusus untuk yang LSL gitu. Nah jadi dunia digital ini dimanfaatkan oleh siapapun untuk apapun gitu. Jadi kita ini bertanding, teman-teman bertanding nih, kita yang petugas kesehatan itu bertanding dengan mereka yang orientasi seksualnya demikian gitu, karena mereka juga tadi tuh dengan alasan bahwa ini adalah hak dan sebagainya gitu ya, mereka merasa didukung gitu, walaupun di negara kita kan ya kita lihatlah bagaimana nilai-nilai yang kita anut, tapi karena ada donornya akhirnya kan mereka berkembang gitu. Kalau tadi permasalahannya dianggap sebagai hak, maka kalau kita perhatikan ya, itu cabang-cabangnya homoseksual itu terus bertambah kan. Kita taunya mungkin LGBTIQ gitu kan, tapi kan ada plus-plus di belakangnya. Ya, di negara-negara tertentu semacam Thailand dan teman-temannya itu nambah terus cabang-cabangnya. Benderanya nambah sendiri dan mereka semuanya mau diakui. Sampai sekarang itu mungkin udah lebih dari 38 cabang ya, jenis apa namanya, orientasi seksual. Padahal kita taunya cuma biner dua, homo atau hetero gitu. Kalau mereka tuh sampai banyak banget gitu. Nah permasalahan mereka bilang bahwa seks itu adalah hak asasi manusia, itu menjadi tidak tepat karena definisi hak asasi manusia itu apa? Hak asasi manusia itu adalah sesuatu yang dia harus dapatkan, dia layak dapatkan, dia wajib dapatkan sejak dia lahir gitu, sejak manusia itu lahir. Jadi itu sudah melekat pada dirinya bahwa manusia itu kalau lahir dia berhak untuk disayang, diberikan makanan, diberikan pendidikan yang layak gitu kan, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya sekarang, seks itu, apakah seks itu hak ketika bayi lahir terus dia boleh seks gitu kan? Enggak. Ya kan? Seks itu, seksualitas itu muncul sesuai dengan tahapan perkembangannya manusia gitu. Ada sih psikolog yang bilang itu loh tahap anal di usia 6 bulan misalnya gitu. Itu atau mungkin di usia 2 tahun ya, toddler 2 tahun sampai 5 tahun. Kan awalnya kan oral dulu ya, fase oral. Nah itu dianggap sebagai fase seksualitas. Enggak gitu kan. Itu menyalahi fitrah gitu kan. Nah ini yang kalau di kita yang sedang kita perjuangkan untuk tetap dikembalikan. Jangan sampai ada kejadian. Ini salah satu data ya, satu aja nih saya ceritain ketika, ini saya udah cerita belum yang ada ODIF, kita intervensi, terus ada salah satu ODIF yang kita tanya kenapa kapan dia menyadari dirinya itu suka sama laki-laki. Udah saya ceritain belum tuh? Itu
salah satu Oke. puskesmas. Belum ya? Belum. Oke, saya ceritain sekarang. Jadi dia bilang dulu waktu SD saya punya pacar. Biasa pacarnya perempuan. Tapi pas saya mau lulus SD, mau lulus nih, pas mau masuk SMP, itu pas lagi pulang sekolah, biasa nongkrong-nongkrong ya di tukang-tukang di depan sekolahnya itu. eh, ada salah satu tukang itu yang tiba-tiba tuh dia dia nggak ngeh gitu ya, tiba-tiba tangannya tuh udah ada di atas pahanya dia bilang gitu. Terus saya tanya, apa yang kamu lakukan? Saya diem aja, dia bilang gitu. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Beberapa saat kemudian tiba-tiba tangannya udah di dalam celana saya, dia bilang gitu. Terus astagfirullahaladzim. Terus saya tanya lagi, terus apa yang kamu lakukan? Saya diem, dia bilang gitu. Nah kita bingung ya. Saya tanya lagi, terus apa yang terjadi? Terus saya pulang, malamnya tidur. Ketika tidur saya bermimpi, mimpi basah, dia bilang. Sama laki-laki, dia bilang gitu. Coba, artinya mungkin dia udah pacaran nih sama teman perempuannya itu sebelum dia ngerti apaan sih pacaran itu gitu. Ngapain itu gitu. Jadi dia cuma ikut-ikutan, dia nggak tahu apa yang dia lakukan gitu kan. Terus ya sekedar lucu-lucuan aja atau gimana gitu kan. Nah terus pada masa berikutnya dia juga nggak ngerti kalau sentuhan-sentuhan itu kemudian ada maksudnya, ada dampaknya, ada sebabnya kayak gitu. Anak-anak tuh kan nggak tahu ya, jadi dia diam aja, diam tuh mungkin entah dia bingung atau mungkin entah dia menikmati. Teman-teman ngisi form isian yang kesehatan mental yang saya share itu kan, ketika teman-teman ngisi atau ketika teman-teman mau wawancara itu kan ada pertanyaan. Kalau dapat stres, dapat tekanan itu berapa sering Anda fight, berapa sering flight, gitu kan, berapa sering found. Menikmati justru dia, malah menyediakan dirinya gitu, dibiarin aja gitu. Nah, orang kan setiap setiap apa? Kalau teori sederhananya perilaku tuh ABC, antecedent, behavior, consequence. Setiap perilaku itu ada antecedennya. Jadi kalau dia diam, itu adalah antecedent untuk perilaku berikutnya gitu. Dan setiap perilaku ada konsekuensinya. Itulah konsekuensi yang dia dapatkan ketika dia ternyata pas malamnya jadi mimpi. Lalu dia merasa bahwa saya suka sama cowok gitu. Semudah itu pakai cara mudah ketika orang terinfeksi terinfeksi jadi jeruk makan jeruk gitu ya. Ada yang pakai cara yang kasar, yang keras gitu ya, dengan kekerasan tadi itu, yang tadinya korban besok jadi pelaku dan seterusnya. Jadi modusnya banyak gitu. Nah ini yang salah satu juga menjadi perjuangannya para tenaga kesehatan. Itu sebabnya tenaga kesehatan jadi merasa bahwa dirinya ini melaksanakan tugasnya sebagai tenaga kesehatan itu kesannya jadi memfasilitasi para LSL, penasun, pekerja seks gitu kan. Jadi kok saya malah kasih kasih kondom gratis, kasih jarum suntik gratis kayak gitu. Akhirnya atau saya kasih edukasi tapi mereka malah nyeleweng misalnya gitu. Jadi mereka merasa tertekan juga ketika melakukan uh, pelayanan. Dan bahkan ada tenaga kesehatan yang bilang ke saya, Bu, kami itu nggak boleh Bu nanyain agama, nanyain hal-hal yang sifatnya mungkin pribadi gitu, nggak boleh. Terus saya bilang, lah terus bagaimana kita bisa mengidentifikasi perilakunya dia, bagaimana kita bisa menolong gitu. Makanya kemudian saya bikin intervensi yang kemarin tuh sama Bu Dewi. Kita datang ke puskesmas, ngundang para ODIF, diskusinya tentang emosi, pengendalian emosi, datangin psikolog. Diskusinya tentang keagamaan, kita datengin ustadz gitu. Terserah mereka mau terimanya kayak gimana, tapi toh untuk mereka yang di barat gitu ya, di negara-negara lain itu mereka juga ada kok pastoral care, ya kan? Ada kok layanan kerohanian tergantung agamanya pasien. Yang nggak boleh adalah kita memaksakan agama kita. Oke, sekian. Sementara itu dulu. Makasih, Kak. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Pemaparannya berdaging semua, Bu. Baik, teman-teman. Ada yang ingin bertanya kembali? Aku buka 2 pertanyaan mungkin ya.
Kak, sambil nunggu, ini kan di record ya. Saya minta izin ke teman-teman ya, supaya ini karena bahasan kita berdaging, ini kan udah di record, jadi saya akan mengupload recordnya ke YouTube untuk kita pelajari lagi sewaktu-waktu. Tapi kalau ada yang keberatan, tolong kasih tahu ke saya ya di Japri. Kalau saya di Japri nanti saya akan private, gitu. Ya, jadi sementara kita bikin public dulu ya. Ya, terima kasih banyak silakan, Bu. Melissa. Ya, gimana teman-teman? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Gak apa-apa Kak, kalau udah kita Oke. tutup aja. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin dicukupkan sekian dari kelompok 4 presentasinya. Terima kasih kepada semuanya, terutama kepada Ibu Nur Padilla selaku dosen pembimbing kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya M ya Kak.